Selamat datang di MOOC Universitas Erlangga bersama saya Okta Sinduhartadinata dalam pelatihan statistik multivariat dalam bahasan analisis diskriminan. Tujuan yang akan kita bahas di dalam analisis diskriminan ini yang pertama yaitu terkait memahami konsep dasar analisis diskriminan, kemudian yang kedua yaitu aplikasi kasus analisis diskriminan dengan software SPSS. Adapun pengertian dari analisis diskriminan adalah analisis multivariat yang bertujuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel independen yang berupa data metrik dengan variabel dependen yang berupa data non-metrik, kategori atau grup. Adapun contoh dari analisis diskriminan ini adalah ketika seorang analis ingin menentukan hal yang menjadi pembeda preferensi nasabah bank konvensional dan bank syariah dalam memilih bank. Kemudian langkah-langkah dalam analisis diskriminan ini yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua membuat desain analisis diskriminan, di mana yang pertama pemilihan variabel pada analisis diskriminan, di mana variabel independen harus berupa data metrik dan variabel dependen harus berupa data non-metrik, kategori atau grup. Kemudian, ukuran setiap variabel independen minimal berjumlah 5-20 sampel. Berikutnya, langkah ketiga, uji asumsi ya. Ini terkait dengan normalitas ini ya. Walaupun di software SPSS nantinya tidak bisa dilakukan ya, karena ini menggunakan software SATA untuk bisa lebih detailnya. Namun di dalam software SPSS ini, uji asumsi bisa dipakai dengan menggunakan kesamaan matrik kovarian-kovarian pada box EMS, di mana kalau nilainya lebih dari 0,05, maka bisa dilanjutkan analisis diskriminan tersebut. Kemudian terkait dengan tidak ada korelasi antara variabel independen dan tidak ada outlier, nah itu lebih jelasnya pada software Stata. Kemudian langkah keempat yaitu terkait dengan estimasi hasil simultan pada hasil Wix lambda. Kemudian estimasi hasil stepwise pada hasil Mahalanobis D square. Nah, kemudian langkah kelima yaitu interpretasi hasil. Contoh kasus di sini yang akan kita ulas yaitu peneliti ingin melihat perbedaan persepsi pelanggan yang ada di dalam USA ini ya dengan di luar USA. Ini di dalam HAIR ini ya, data HAIR ini adalah X4 kodenya atau region di sini terkait dengan preferensi pelanggan dalam memilih suatu produk. Jadi di sini variabel dependennya adalah persepsi pelanggan yang ada di USA dan di luar USA. Nah, kemudian variabel independennya apa saja di sini yang akan diteliti adalah e-commerce, kemudian technical support, kemudian compliant resolution, kemudian advertising, product line, Salesforce image, kemudian warranty and claims, kemudian new product, dan terakhir order and billing. Nah ini ya, kesemua data bersumber dari buku HAIR dengan jumlah responden adalah 200. Oke. Nah, berikut tampilan dari data HAIR di sini. Kemudian berikutnya dipilih analis, kemudian classify, kemudian masuk ke diskriminan. Nah, ketika berikutnya adalah akan muncul tampilan diskriminan analysis di sini ya. Nah, di sini ada grouping variabelnya, kita masukkan X4, tadi regionnya ya. Kemudian independennya tadi ya, ada terkait dengan e-commerce, kemudian technical support, compliance resolution, dan lain-lain. Nah, itu ya. Kemudian ini ya, menggunakan enter independent together dulu. Kemudian berikutnya, nah, kita masukkan define range-nya di sini ya. Untuk memberikan labeling di sini di grouping variabelnya, kita masukkan 0 dan 1 ya. Kemudian continue. Nah, akan terbentuk X4, 0, 1.
Kemudian berikutnya kita masuk ke statistik di sini ya. Nah, silakan di sana diberi centang, diberi tick mark untuk univariate ANOVAS dan box EMS. Dia untuk uji asumsinya di SPSS ini. Kemudian berikutnya hasilnya ketika di OK ini ya. Nah, signifikansinya di sini menunjukkan 0,056 dan hal ini berarti di atas 0,05 di mana analisis diskriminan ini dapat dilanjutkan prosesnya. Kemudian dari test of equality of group means di sini dapat ditunjukkan bahwa e-commerce, kemudian advertising, kemudian product line, kemudian Salesforce image, ini dapat diproses lebih lanjut di sini ya, karena signifikansinya adalah di bawah 0,05. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini ya, berdasarkan tabel di atas, variabel independen seperti e-commerce, advertising, product line, dan Salesforce image memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya ini ya, variabel e-commerce, advertising, product line, dan Salesforce image menjadi faktor yang membedakan preferensi responden dalam memilih produk. Ini terkait respondennya dari dalam USA dan di luar USA. Kemudian variabel yang bernilai signifikan tersebut, nah ini diproses lebih lanjut dengan menggunakan metode stepwise. Oke, masuk lagi ke analyze, nah kemudian ke diskriminannya ya di sini. Nah, kita masukkan kembali dengan memasukkan hanya tadi ya, e-commerce, advertising, product line gitu ya. Nah, ini kemudian berikutnya kita pilih use stepwise method. Kemudian di statistiknya kita tick mark, kita beri centang means. Kemudian di function coefficient ada Fishers dan unstandardized di sini ya. Kemudian kita continue. Kemudian di stepwise methodnya, discriminant analysis stepwise methodnya, kita berikan tanda di Mahalanobis distance. Kemudian displaynya summary of steps-nya ini ya. Kemudian di classification, nah ini dipilih case wise result, kemudian leave one out classification. Hasilnya ini ya. Nah, dari grup statistik di sini menunjukkan meannya ya, dari responden yang berasal dari USA, North America ya, kemudian di luar North America di sini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa X7 meannya 3,577 untuk USA, kemudian mean untuk e-commerce dari outside North America itu adalah 3,893. Nah, ini ya. Nah, begitu berikutnya. Nah, kemudian hasilnya tadi ada yang di-remove ya. Jadi hasil dari variabel enter atau remove. Nah, ini ya. Hasilnya ada 3 variabel yang menjadi pembeda gitu ya. Responden dari USA, North America dalam hal ini, dan outside North America, yaitu yang pertama itu adalah product line, ini ya. Kemudian yang kedua Salesforce image, kemudian yang ketiga adalah e-commerce. Kemudian hasilnya canonical correlation-nya 0,666 mendekati 1 ya, berarti hubungannya sangat erat di sini ya, diskriminannya. Kemudian melihat perbedaan antar grup, signifikansinya adalah 0,000. Nah, dalam hal ini berarti antar grup memang memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian dapat digambarkan dari situ, maka fungsi diskriminannya adalah untuk e-commerce dia adalah 0,526, kemudian product line 0,803, kemudian Salesforce image negatif 1,004. Kemudian, nah ini di fungsi klasifikasi koefisien di sini
Nah, dapat dibedakan di sini persamaan Z-score-nya untuk responden yang berada di USA atau North America di sini. Nah, dari hasil Fisher Linear Discriminant Function-nya di sini, Z-score untuk responden di USA yaitu min 24,173 plus 4,574 untuk e-commerce plus 4,44 untuk produk lain dan plus 0,243 untuk Salesforce Image. Nah, kemudian Z-score untuk kelompok yang berada di outset North America di sini ya. Nah, min 21,365 plus 3622 untuk e-commerce, kemudian plus 2987 untuk produk lain dan plus 2061 untuk Salesforce Image. Sehingga selisih antara kedua kelompok tersebut dapat dihasilkan Z-score sama dengan min 2,808 plus 0,952 e-commerce plus 1,453 produk lain min 1,818 Salesforce Image. Oke, demikian pembahasan terkait dengan analisis diskriminan. Terima kasih atas partisipasinya.